A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama kita haturkan ucapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, dikarenakan nikmat Allah yang kita rasakan sampai detik ini terhitung besar dan banyak sekali jumlahnya. Kalaupun kita mau menghitung nikmat Allah sampai detik ini yang kita rasakan, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itulah Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, tapi Allah perintahkan kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, padanya akan diberikan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Adapun barang siapa yang kufur dengan nikmat-nikmat Allah, dia gunakan nikmat Allah bukan di dalam ketaatan kepadanya, maka nikmat-nikmat itu bisa jadi akan tercabut dari dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada keluarga beliau juga, para istri-istri beliau, para anak-anak beliau, serta para sahabat seluruhnya, terutama kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib, serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pertemuan kali ini akan kita bahas pembahasan berikutnya setelah di dua pekan yang lalu kita selesaikan satu bab tentang sholat, yaitu sholat sunnah. Alhamdulillah sudah terbahas semuanya jenis-jenis sholat sunnah yang ada, banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Ada yang dihukumi sunnah biasa, ada yang dihukumi sunnah muakkadah yang ditekankan. Yang bisa kita sebutkan mungkin yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, ada 10 rakaat total sehari semalam. Kalau mau 12 rakaat maka itu lebih baik, dapat janji dari Rasulullah akan dibangunkan baginya rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Ini jumlahnya 10 rakaat. Adapun yang 12 maka di duhur qobliyahnya ditambah 2 lagi, jadi 4 rakaat qobliyah duhur. Itu sholat sunnah rawatib. Kemudian ditekankan pula sunnah muakkadah di sholat sunnah. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkannya meskipun sedang safar. Di antara sholat sunnah rawatib tadi yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Kemudian sholat sunnah berikutnya sholat sunnah witir. Ini juga tidak pernah ditinggalkan Nabi meskipun sedang safar. Witir longgar nggih, bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat. Itu insyaallah yang kita pelajari kemarin. Semoga dengan mengetahui hal ini semangat kita mengerjakan salat-salat sunnah semakin tinggi. Kemudian akan kita masuki bab sadis, bab yang ke-6 di kitab shalah di buku Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhau'il Kitab wa Sunnah, yaitu tentang fi sujudis sahwi
wattilawati wasyukri. Tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ini beberapa jenis sujud yang mirip dengan sujud yang ada di sholat kita. Akan kita pelajari sujud sahwi yang bagaimana, hukumnya bagaimana, tilawah itu sujudnya bagaimana dan bacaannya apa, sujud syukur kapan dilakukan. Akan kita pelajari insyaallah di bab yang ke-6 ini. Langsung saja ke masalah yang pertama, tentang sujud sahwi terlebih dahulu, pensyariatan sujud sahwi dan juga sebab-sebabnya. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kalau kita dengar kata sujud sahwi nggak akan aneh lagi, nggak akan asing lagi. Ini adalah sebuah sujud yang dituntut dikerjakan di akhir sholat. Tujuannya untuk menambal kekurangan di dalam sholat kita. Sujud yang dilakukan di akhir sholat, bisa sebelum salam atau sesudah salam, tujuannya untuk menambal kekurangan sholat yang baru saja kita lakukan. Bisa jadi nambah gerakan, bisa jadi mengurangi gerakan sholat, bisa jadi ragu-ragu. Ini yang dimaksud sujud sahwi. Sujud sahwi ini disyariatkan bukan perkara yang baru di dalam agama kita, bid'ah, enggak. Ini disyariatkan berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini." Rawahu Muslim. Jika salah seorang dari kalian lupa dalam sholatnya tentunya maka hendaklah dia sujud dengan 2 kali sujud. Rasulullah mengatakan ini. Bahkan dikuatkan dengan perbuatan Rasulullah. Ada beberapa kasus Rasulullah lupa dalam sholatnya, dijelaskan di 5 hadis yang nanti akan kita bahas satu persatu. Rasulullah 4 rakaat jadi 5, 4 rakaat malah 2 tok. Nanti ada seharusnya seharusnya duduk di antara 2 sujud. Seharusnya beliau tahiyat awal beliau langsung berdiri. Itu nanti beliau sujud sahwi. Jadi akan ada praktek langsung dari Nabi. Nabi juga lupa. Nabi manusia mengalami apa yang dialami manusia yang lain. Salah satunya itu lupa. Dan kesepakatan ahlul ilmi bahwasanya sujud sahwi ini sesuatu ibadah yang disyariatkan. Sebab dilakukan sujud sahwi tadi sudah disinggung. Yang pertama gara-gara menambah gerakan, yang kedua mengurangi gerakan, yang ketiga ragu-ragu. Ini akan kita bahas penjelasannya di bawah ini. Kemudian beralih ke masalah tsaniyah, masalah yang kedua di pembahasan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Mata yajibu, kapan diwajibkan? Nanti di permasalahan selanjutnya, mata yusannu, kapan disunahkan. Jadi dari sini kita tahu hukum sujud sahwi itu ada beraneka macam hukumnya. 1, hukumnya wajib. Alias gimana? Sujud sahwi ini wajib dilakukan di akhir sholat. Kalau sujud sahwi ini nggak dilakukan, sholatnya tadi rusak. Alias harus mengulangi lagi sholatnya dari awal kembali. Nanti akan ada sujud sahwi hukumnya cuma sunnah saja. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Akan kita bahas. Yang pertama langsung saja, kapan diwajibkan sujud sahwi? Yang pertama, idza zada fi'lan min jinsis shalah. Jika dia menambahi satu gerakan yang termasuk satu jenis gerakan sholat. Contoh, dia menambah rukuk. Rukuk itu seharusnya 1 saja, dia malah 2 rukuk. Atau dia menambah sujud, seharusnya sujud itu 3 aja, 2 kali sujud, dia malah 3 kali sujud. Atau berdiri atau duduk sama, dia tambah gerakannya. Meskipun nambah ini di sini diterangkan, tambahannya itu meskipun cuman sekedar duduk istirahat.
Nah, jadi duduk istirahat itu adalah duduk di mana setelah sujud kedua mau bangkit ke rakaat berikutnya, itu ada sujud istirahat sebentar itu. Meskipun tambahan sholat ini cuman sebentar saja, rukuknya tadi sekali, dia sami Allahu liman hamidah, dia rukuk lagi, dia rukuk itu baru sebentar, ini sudah terhitung nambah. Ini sudah terhitung nambah gerakan. Ini wajib melakukan sujud sahwi di akhirnya. Dalilnya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan shalla bina ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam khamsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami 5 rakaat. 5 rakaat. Jadi Nabi menambah enggak cuma satu gerakan, 1 rakaat full. 1 rakaat full. 4 rakaat belum duduk tahiyat akhir, malah nambah lagi 1 rakaat jadi 5. Falamma in fatalah minas shalah, tatkala beliau selesai dari sholat, salam. Jadi dari tengah sholat nggak ada yang negur ya. Wah ini Nabi ya, siapa tahu ada syariat baru. Nggak ada yang berani negur. Subhanallah nggak ada. Tatkala beliau sudah selesai sholat, tawaswasa al-qaumu bainahum. Suara di belakang sini makmumnya ribut. Beliau sudah selesai sholat ngadep kiblat. Di belakang sini ribut suara, ngomong sendiri. Kemudian Nabi balik bertanya, "Ma sya'nukum? Ada apa kalian? Kok tiba-tiba ribut gini, enggak zikir, malah ribut sendiri?" Faqalu, akhirnya ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, hal zida fi sholati syai'?" Apakah sholat ini ditambah? Nabi merasa beliau enggak nambah. Beliau merasa enggak nambah. Beliau mengatakan, enggak ada tambahan sholat. Ya kalau duhur misalkan, ya ini enggak tahu Allah alam sholat apa, intinya sholat yang 4. Ya beliau merasa enggak nambah. Beliau mengatakan tidak. Kemudian qalu, para makmumnya mengatakan lagi, fa innaka shallaita khamsan fan fatala. Engkau wahai Nabi tadi sholat 5 rakaat. Kemudian engkau balik ke arah kiblat. Kemudian beliau setelah itu mengomando semuanya, fasajada sajdataini tsumma sallama. Kemudian beliau sujud langsung itu. Sujud 2 kali sujud, kemudian beliau salam. Ini disyariatkan sujud sahwi ketika menambahi gerakan sholat dengan lupa ya, dikarenakan lupa. Kemudian beliau mengatakan setelah melakukan sujud sahwi ini, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansawna. Sesungguhnya aku manusia seperti kalian juga, aku lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Fa idzan nasiya ahadukum falyasjud sajdataini. Jika salah seorang dari kalian lupa, maka sujudlah 2 kali sujud. Nah ini kasus yang pertama, wajib sujud sahwi tatkala menambah gerakan sholat. Kemudian kalau misalkan nambah ini, di sini ada sedikit perincian kasus yang lain. Fa idza ulima bi ziyadati wa huwa fi sholati wajaba alaihi julusu hala ilmihi. Tatkala dia mengetahui dia sedang nambah, alias dia berdiri itu rakaat kelima, dia tahu ini sudah nambah, baru teringat, loh kok saya berdiri ya. Apa yang wajib dia lakukan ketika dia tahu kalau dia sedang ketambahan ini, maksudnya lupa nambah sholatnya, dia harus duduk seketika. Duduk maksudnya ke tahiyat akhir, jangan dilanjutkan tambahannya. Kalau dia teringatnya di pertengahan, kalau teringatnya di pertengahan, beda kasus pertama tadi ya, Nabi ingatnya setelah selesai, diingatkan oleh jamaahnya. Tapi kalau kasus kita teringatnya di pertengahan, sudah berdiri di rakaat kelima, baru teringat, wajib duduk, tidak boleh melanjutkan berdiri di rakaat kelima. Kalau dia nekat melanjutkan ke rakaat kelima, padahal dia tahu itu tambahan, maka sholatnya batal semuanya, karena dia sengaja menambah gerakan padahal dia tahu itu enggak boleh.
Wallahu ta'ala alam. Itu enggak ada sujud sahwi itu, sholatnya batal. Sholatnya batal karena sengaja menambah gerakan sholat lebih dari seharusnya. Jadi bagi ini kasus ketika jadi imam atau pas sholat sendiri. Kalau jadi makmum itu ngikut imam saja ya. Makmum itu ikut imam saja. Jadi untungnya jadi makmum itu Pak. Jadi kasus-kasus seperti ini nanti yang tanggung jawab imamnya. Yang tanggung jawab imamnya. Kasus lupa, wajib sujud sahwi dan seterusnya imam yang tanggung jawab. Makmum hanya ngikut. Wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama, wajib sujud sahwi. Yang kedua, au sallama qabla itmami salatihi. Wajib sujud sahwi kasus yang kedua, salam sebelum berakhirnya sholat. Maksudnya sholatnya seharusnya 4 rakaat, 3 rakaat sudah salam atau 2 rakaat sudah salam. Ini kasus pernah terjadi di diri Rasulullah SAW juga, dikisahkan oleh sahabat yang lain yaitu Imran bin Husain. Beliau berkata, Rasulullah salam tatkala rakaat ketiga dari sholat asar. Sholat asar 4 rakaat. Di rakaat ketiga beliau duduk lama, ternyata salam. Tsumma qama, kemudian beliau langsung berdiri. Fadaqalal hujrah, masuk kamar, pulang. Jadi kebetulan rumah beliau dekat masjid ya. Enggak sampai ke Kartosuro sana ya, jauh ya. Jadi bisa dikejar, rumahnya dekat sini tak. Faqama rajulun basitul yadain, maka berdirilah seorang yang tangannya panjang, wallahu alam. Enggak disebut nama sahabatnya ya, tangannya panjang, berdiri langsung ngejar ke kamar Nabi di sebelah masjid itu, langsung nanya dari luar, aku siratis shalah, apakah sholatnya dipendekkan? Kemudian beliau keluar, sadar kalau beliau lupa. Beliau keluar, balik lagi ke tempat imam. Fasalla rak'atan lati kana taraka. Beliau sholat 1 rakaat yang beliau tadi tinggalkan. Jadi 3 tadi ditambah 1, jadi pas 4. Summa sallama, kemudian beliau salam. Summa sajada sajdatai sahwi summa sallama, kemudian beliau sujud sahwi 2 kali sujud, kemudian salam lagi. Ini beliau melakukan sujud sahwi setelah salam. Kalau tadi di kasus yang pertama sujudnya itu nambah ya, langsung sujud kalau itu ya. Kalau itu langsung sujud tadi pas seharusnya 4 jadi 5, beliau langsung sujud. Enggak berdiri nambah 1 rakaat lagi, malah jadi 6 nanti. Langsung sujud sahwi karena nambah. Kalau ini kurang, maka kurangannya digenepi. Setelah itu sujud sahwi. Kebetulan di sini beliau sujudnya setelah salam. Nanti akan ada pembahasan tata cara sujud sahwi gimana sih? Bisa sesudah salam, bisa sebelum salam. Itu nanti akan kita bahas. Kemudian sebab yang ketiga, tadi salam sebelum waktunya ya, belum selesai tapi sudah salam. Ini pernah terjadi di teman yang di Pucang Sawit sana, sholat Isya kalau nggak salah, 3 rakaat salam pulang semuanya itu. Kemudian satu jemaah nelpon imamnya, kita ndek mau kurang siji ya. Sudah pulang semua, tapi belum terlalu lama sih. Sudah pulang semua. Akhirnya balik lagi kumpul di masjid, nambah 1 rakaat saja kekurangannya. Wallahu ta'ala alam. Sujud sahwi kemudian yang ketiga, taroka wajiban. Wajib hukumnya sujud sahwi, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tatkala meninggalkan kewajiban sholat, salah satu dari kewajiban sholat. Tentang kewajiban sholat ini insya Allah sudah pernah kita bahas dahulu. Intinya di sholat yang kita lakukan dari sejak takbiratul ihram sampai salam, itu para ulama membedakan, di situ ada gerakan yang namanya rukun, jumlahnya sekitar 14 gerakan. Kemudian ada wajib sholat, jumlahnya 8. Kemudian sisanya sunnah. Nah ini kapan wajib sujud sahwi?
Ini ketika kewajiban sholat ini ditinggalkan. Salah satunya nanti kewajiban sholat itu duduk tasyahud awal di sholat yang ada 2 kali tasyahud, seperti duhur, asar, maghrib, isya. Ini ada 2 kali tasyahud ini. Tasyahud yang pertama itu hukumnya wajib, tasyahud yang kedua, tasyahud akhir, hukumnya rukun. Itu sudah pernah kita bahas dahulu. Pentingnya mengetahui ini rukun, ini wajib, ini sunnah. Ya ini Pak, kalau saya lupa, saya sujud sahwi atau enggak ya? Kalau sunnah ditinggalkan enggak ada masalah, enggak ada sujud sahwi, sunnah. Bahkan enggak dikerjakan pun enggak apa-apa. Lupa enggak ada masalah. Wong enggak dikerjakan pun enggak apa-apa kalau sunnah. Lah yang jadi masalah wajib ini wajib dikerjakan. Tapi kalau lupa enggak terkerjakan enggak apa-apa, asal sujud sahwi wajib. Kalau sujud sahwi juga enggak, berarti sholatnya rusak semua, diulang lagi dari awal karena tidak melakukan sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. Ini berdasarkan hadis Ibnu Bahinah qala, sahabat yang lain ya, beliau menceritakan shollalana Rasulullah rak'ataini min ba'di sholawat. Rasul sholat mengimami kami 2 rakaat di sebagian sholat-sholat. Wallah alam nggak disebutkan sholat maghrib atau sholat isya atau sholat duhur. Intinya sholat yang ada 2 kali tasyahudnya. Beliau sholat 2 rakaat kemudian berdiri, walam yajlis, tidak duduk tahiyat awal. Nggak duduk tahiyat awal. Tahiyat awal itu hukumnya wajib. Nabi terlanjur berdiri ke rakaat ketiga. Faqaman nasu ma'ahu, akhirnya jamaah makmumnya ikut berdiri. Dan itu kita ya, ilmu buat kita bagi para makmum. Kalau imamnya lupa dalam kasus lupa tahiyat awal, sudah diingatkan subhanallah kok berdiri, bahkan sudah baca Al-Fatihah sir dan nggak duduk lagi, kita jangan ngotot subhanallah terus ya. Itu sholat ribet nanti, nggak jadi sholat wes padu sisan ya, nggak. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti, jangan diayali. Yang diayali sudah di imam dewe, nah, gitu nggih. Enggak. Ini bagi para makmum mengingatkan boleh, bagi ibu-ibu ditepuk tangan ya. Kalau bagi bapak-bapak, subhanallah, kok nekat berdiri di rakaat ketiga enggak tasyahud awal, ikut, enggak ada masalah, ikut. Falamma qadha salatahu, tatkala beliau menyelesaikan salatnya, wa nadharna taslimahu, kami nunggu taslim, salamnya. Jadi sudah tahiyat akhir, tinggal salam, ditunggu-tunggu salamnya. Nabi enggak salam, tapi takbir lagi qabla taslim. Beliau bertakbir sebelum salam. Fasajada sajadataini wa huwa jalisun. Beliau sujud 2 kali sujud dalam kondisi keadaan duduk. Intinya ketika tasyahud akhir sudah at-tahiyatulillah dan seterusnya, beliau enggak salam tapi takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, summa salama, kemudian beliau baru salam. Ini dilakukan Nabi tatkala melakukan terlupa tahiyat awal. Dari hadis ini kemudian para ulama peneliti masalah ini mengkiaskan ke seluruh kewajiban sholat yang lain. Kalau kewajiban sholat yang lain juga dilupakan, maka kasusnya seperti ini, sujud sahwi juga. Apa itu kewajiban sholat yang lain? Di sini disebutkan ya, tasbih, ucapan tasbih ketika sujud dan ruku', yaitu ucapan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ini termasuk kewajiban. Ini kalau dilupakan, ini juga wajib sujud sahwi. Ini wajib sujud sahwi. Kemudian ucapan duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli, itu juga kewajiban dalam sholat. Kalau dilupakan wajib sujud sahwi.
Kemudian dikiaskan pula ke kewajiban yang lain, takbiratu intiqal, takbir perpindahan, ucapan Allahu Akbar, ganti gerakan itu Allahu Akbar. Itu kalau imam nggak mengucapkan Allahu Akbar, langsung pindah gerakan, lupa, maka wajib sujud sahwi. Ini jadi perhatian buat kita juga, sekali lagi para makmum. Terkadang kita dapati imam itu nggak salah, kita di belakangnya nyimak nggak salah, tapi kok di akhir sebelum salam dia dia sujud. Oh, berarti kita bisa mengira, oh berarti tadi mungkin imamnya lupa kewajiban sholat yang ini. Subhana rabbiyal azimnya mungkin lupa. Kita nggak dengar karena ini dibaca sir ya. Ya sudah, kita ikuti saja sujud sahwinya imam. Meskipun kita nggak mendapati kok imam nggak salah sujud sahwi. Ya mungkin kesalahannya pas ini. Dikir-dikir yang sir yang imam lupa baca. Jadi tetap ya diikuti apapun yang dilakukan imam. Sekali lagi imam ditunjuk sebagai pemimpin sholat untuk diikuti. Wallahu ta'ala a'lam. Termasuk lupa kewajiban ini kebalik baca sujud rukuk dibaca di sujud di dzikir ketika sujud, kebalik. Seharusnya di rukuk itu subhana rabbiyal azim, di sujud itu subhana rabbiyal a'la. Ini kebalik. Di rukuk ibu-ibu, bapak-bapak baca subhana rabbiyal a'la, itu termasuk ini Pak Bu, karena zikirnya salah, itu bukan pada tempatnya. Itu termasuk meninggalkan kewajiban, hukumnya wajib sujud sahwi di akhirnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang ketiga, wajib sujud sahwi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wajib sujud sahwi tatkala terjadi ragu-ragu di dalam sholatnya, apakah sudah rakaat ketiga atau keempat atau kedua atau ketiga, intinya ragu-ragu di dalam sholatnya. Bismillah. Dia tidak tahu dia sudah di rakaat berapa. Ini bagi orang yang sholat sendiri ya, soalnya nggak ada yang bisa ngasih tahu dia. Kalau jadi imam, insya Allah ada yang ngasih tahu, yaitu makmum di belakangnya. Kalau nanti salah gerakan langsung ditasbih sama makmum di belakangnya, subhanallah. Oh berarti ini rakaat yang keempat. Nah gitu sudah ada. Tapi kalau pas sholat sendiri lupa ini rakaat keberapa, maka dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Ini berdasarkan keumuman dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu syaitan falabbas alaihi. Jika salah seorang dari kalian melakukan sholat, maka akan datang kepadanya itu setan. Yang setan ini akan mengganggu sholat kita sampai dia nggak tahu sudah berapa rakaat dia sholat. Ini nggak bagusnya sholat sendiri Bu, Pak. Banyak gangguannya. Salah satunya ini, diganggu setan lebih gampang. Akhirnya lupa rakaat berapa sholat. Fa idza wajada dzalika falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Kalau dia mendapati hal ini, maka sujudlah 2 kali sujud dalam kondisi duduk, dalam keadaan duduk sebelum salam. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya ada sedikit perincian di sini Bapak Ibu sekalian tentang masalah lupa berapa rakaat dia sudah sholat. Maka ada dua kondisi. Kalau ragu-ragunya itu masih ada kemungkinan dicari, diingat-ingat, ketemu, kemudian dia yakin, oh saya 3 ini, saya yakin ini 3. Jadi awalnya ragu-ragu, kemudian setelah dipikir-pikir, dicari-cari, oh ini 3, belum 4. Kalau sudah keadaan seperti ini dia yakin, maka sujud sahwi bagi dia cuma sunnah saja. Tetap disyariatkan sujud sahwi tapi nggak wajib, karena dia sudah bisa menentukan keyakinan dia
setelah itu. Ini kondisi yang pertama. Jadi ragu-ragunya sudah hilang, diganti keyakinan. Yang kedua, ragu-ragu terus, nggak ketemu. 3, 4, 2, 3, wah ini piro ini? Nggak ketemu, dipikir sampai maghrib, orang ketemu-temu. Ini solusinya, kata para ulama, bahkan kata Nabi, ambil rakaat yang paling kecil, sudah. Kalau kita ragu-ragu ini ketiga atau keempat, sudah anggap aja ketiga. Kalau kita ragu-ragu ini 2 atau 3, anggap 2. Kemudian setelah itu berjalan biasa, nanti di akhir sebelum salam sujud sahwi. Rasulullah mengatakan, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahish syakka. Jika salah seorang dari kalian lagu-lagu di dalam sholatnya tidak tahu berapa rakaat dia sholat, apakah 3 atau 4, maka buang keraguan ini. Fal yubna dalika ala ma istayaqanna, maka bangunlah di atas yang dia yakini, yaitu yang paling kecil. Summa yasjud sajdataini qabla an yusallima, kemudian sujud 2 kali sujud sebelum salam. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada 2 kasus ragu-ragu dalam jumlah rakaat, dicari dulu. Atau ternyata di sebelahnya ada yang bisiki, telu mas. Sopo saya ngasih tahu? Enggak ya? Enggak ada itu. 3 atau 4 setelah dicari ternyata yakin, oh ini 3. Tadi saya baru saja tahiyat awal, ini 3 saya. Nah, gitu dia sudah yakin. Maka ini cukup dilanjutkan. Sujud bagi dia sunnah, tidak sampai wajib. Wallahu ta'ala alam. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat barakallahu fikum, tentang kondisi sujud sahwi itu diwajibkan. Kita ulangi. Yang pertama, tatkala menambah gerakan sholat. Yang kedua, salam sebelum waktunya. Yang ketiga, meninggalkan kewajiban. Yang keempat, ragu-ragu di jumlah rakaatnya. Kemudian tidak bisa mengetahui yang mana yang yakin. Intinya ragu-ragu terus. Kemudian yang berikutnya, kapan disunahkan sujud sahwi? Disunahkan sujud sahwi dalam satu kondisi saja, yaitu tatkala dia melupakan zikir-zikir kewajiban sholat, tapi bisa disusulkan diganti yang benar. Contoh, di rukuk seharusnya itu subhana rabbiyal azim, dia malah subhana rabbiyal a'la. Tapi seketika itu ingat dia, salah ini, langsung disusul yang benar, subhana rabbiyal azim. Nah, ini kondisi seperti ini, awalnya lupa, tapi setelah itu langsung dikejar dengan yang benar, maka ini sujud sahwi bagi dia sunnah, tidak wajib. Beda dengan kasus yang tadi nggih, kebalik antara zikir rukuk dengan zikir sujud kualik, atau malah tidak membaca sama sekali. Kalau itu wajib sujud sahwi. Kalau ini awalnya lupa, kemudian diganti dengan yang benar, maka sunnah saja sujud sahwi tatkala kondisi seperti itu. Kemudian lanjut ke berikutnya, Bapak Ibu sekalian, karena ya ini masih ada kaitan dengan sujud sahwi. Tempatnya sujud sahwi di mana sih dilakukan? Dari beberapa hadis yang kita sebutkan tadi, sujud sahwi itu Nabi pernah melakukan sebelum salam dan juga pernah melakukan sesudah salam. Dari hadis-hadis yang banyak ini, setelah diteliti, akhirnya disimpulkan oleh sebagian peneliti, sujud sahwi itu diberi kelonggaran. Mau sebelum salam boleh, sesudah salam juga boleh, longgar, nggak ada masalah, karena 2 model ini Nabi pernah melakukannya. Tapi kata Imam Zuhri, kana akhirul amroini as-sujudu qabla salam. Tapi 2 perkara ini, sujud sahwi sebelum salam dan sujud sahwi sesudah salam,
di akhir-akhir hayat Nabi kita sering melakukannya yang ini sebelum salam. Sering melakukannya yang sebelum salam daripada sesudah salam. Wallahu taala alam. Itu ya. Jadi boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Sifatnya bagaimana tata caranya? Sujud sahwi adalah 2 kali sujud seperti sujud sholat. Persis. Setiap mau gerakan sujud dan bangkit itu takbir. Jadi ketika duduk mau salam, sudah tahiyat akhir dibaca dulu ya. Mau salam, Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, bangkit dari sujud. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, bangkit yang kedua, setelah itu salam. Setelah itu salam. Bacaan apa yang dibaca ketika sujud tadi? Maka bacaannya termasuk keumuman bacaan sujud-sujud yang lain biasa. Subhana rabbiyal a'la boleh, atau bacaan sujud-sujud yang lain yang biasa kita baca. Jadi tidak ada bacaan khusus kalau lupa bacaannya ini, enggak harus. Karena ini termasuk sujud, maka masuk keumuman sujud-sujud yang lain di dalam sholatnya. Boleh dibaca bacaan itu ketika sujud sahwi ini. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kemudian ada sedikit, kalau misalkan sujudnya setelah salam, nah ini agak beda ya. Kalau tadi sebelum salam gampang ya. Kalau boleh saya sarankan, sujud sahwi ini sebelum salam saja, gampang. Tahiyat akhir dibaca, kemudian sujud, bangkit, salam, selesai. Tapi kalau mau sujud sahwi setelah salam, tahiyat akhir dibaca, salam, assalamualaikum, sujud, bangkit, sujud lagi, bangkit lagi. Kemudian ada beberapa pendapat tahiyat lagi. Wa dhahaba ba'dhum ila annahu yatashahhadu idza sajada li sahwi ba'da salam. Sebagian ahlul ilmi berpendapat kalau sujudnya setelah salam, maka nanti setelah sujud ada tasyahud lagi, baru salam yang kedua. Enak yang mana Bu? Pak? Enak ralali tat. Ya lupa itu nggak bisa disengaja ya. Lupa itu datang ya tiba-tiba. Ya, wah engkau tak lali gini so sujud sahwi. Nggak boleh ya. Itu disengaja itu ya. Itu disengaja. Wallahu ta'ala, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu beberapa menit. Pembahasan sujud tilawah dan sujud syukur mungkin akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Monggo silakan dari Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jika ada hal yang ditanyakan tentang yang disampaikan tadi sujud sahwi. Monggo. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana seorang imam itu ada kesalahan atau kekurang sempurnaan di dalam memimpin sholatnya, kemudian Lupa. Lah niku sujud sahwi niku, Pak. Lupa nggih, Pak. Oh, enggak itu. Nggih. Nggih, monggo. bila mana kita memimpin sholat atau jadi imam, Nggih. ada kekurangan, kemudian makmum sudah mengingatkan, apakah masih dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi, padahal sudah diingatkan oleh jamaahnya, termasuk misalnya rakaatnya harusnya berdiri atau harusnya kafiyah adalah kemudian berdiri, itu apa harus sujud sahwi. Oh ya. Kalau terjadi di kasus sholat berjamaah, imam kurang atau lupa, kemudian sudah diingatkan tapi tetap
Tetap imamnya tetap dengan pendiriannya gitu. Padahal sudah diingatkan gitu. Betul. Jadi kalau misalkan terjadi kasus beda pendapat antara imam dengan makmum, maka solusinya makmum harus ngikut imam. Nanti setelah sholat selesai baru dikasih tahu Pak Imam. Nah, seperti yang terjadi sholat-sholat dahulu Nabi dengan para sahabat. Jadi makmum mengikuti imam. Kalau sudah diingatkan kok imamnya nekat, berarti imam merasa dia nggak lupa. Ikuti, nggak apa-apa, ikuti terus. Nanti setelah salam baru diingatkan, Pak tadi lupa tasyahud awal. Apa iya? Nanti tanya yang lain, iya. Nanti berarti sujud sahwi niku nggih. Nah, nanti sujud sahwi bareng dikomando sama imam setelah itu. Jadi biar apa? Biar sholat berjamaah itu berjalan dengan baik, tidak berhenti di pertengahan gara-gara cekcok terus. Yang ngalah harus si makmumnya. Imamnya harus dihormati pendapat dia karena dia sudah ditunjuk sebagai pemimpin. Nanti setelah salam baru dikasih tahu apa kesalahannya. Caranya seperti itu, Pak. Kalau misalkan ditegur di pertengahan sholat ternyata imamnya tetap dengan pendiriannya. Wallahu ta'ala alam. Kalau kesalahannya termasuk yang harus mewajibkan sujud sahwi, maka imam ya harus sujud sahwi. Nanti makmum ikut bareng sujud sahwi bersama imam setelah itu. Wallahu ta'ala. Adapun kalau kasus sholat berjamaah yang lupa bukan imamnya, yang lupa makmumnya. Makmum di antara sekian banyaknya itu pasti ada beberapa kasus di satu kali sholat atau dua kali sholat lupa baca dzikir, lupa baca takbir perpindahan, lupa baca Robbi firli, itu pasti ada. Apakah ada sujud sahwi sendiri bagi sang makmum? Maka jawabannya tidak ada. Sholat berjamaah itu salah satu keuntungannya bagi makmum ya. Sholatnya makmum meskipun kurang, dia akan tertutup dengan sholatnya imam yang sudah sempurna. Jadi nggak ada sujud sahwi sendiri bagi sang makmum yang lupa di shaf belakang sana, shaf sini sujud sahwi sendiri. Loh kok sujud sahwi Pak? Aku tadi lupa. Enggak, imamnya enggak lupa. Seluruh sholat waktu itu sudah sempurna, meskipun ada beberapa makmum yang lupa. Kelupaannya, kesalahannya sudah tertutupi dengan sempurnanya sholat sang imam. Itu keuntungan sholat berjamaah yang insya Allah akan kita bahas nanti di pembahasan berikutnya, hukum seputar sholat berjamaah insya Allah. Mungkin ini nggih Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita sampaikan tentang sujud sahwi. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Monggo diperhatikan. Sujud sahwi yang wajib tadi kalau nggak dilakukan sholatnya jadi rusak, harus diulang lagi dari awal. Insya Allah akan kita sambung di 2 pekan lagi, sujud tilawah dan sujud syukur. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.